Pernahkah Anda merasa terjebak dalam situasi sulit yang membuat Anda merasa seolah-olah sedang bertarung dalam pertempuran yang tak kunjung usai? Di tengah kekacauan dan tekanan hidup, terkadang kita merasa putus asa dan kehilangan arah. Namun, ada kaidah kuno yang telah membantu orang-orang hebat sepanjang sejarah menghadapi badai terberat dalam hidup mereka. Mari kita renungkan kisah inspiratif seorang wanita bernama Jane Smith. Jane adalah seorang psikolog yang telah memberikan segalanya untuk membantu orang mengatasi rintangan mental dan emosional dalam hidup mereka. Bagi Jane, kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian dalam karirnya, tetapi juga tentang perjalanan spiritual di mana ia menerapkan filsafat stoik dalam kehidupannya sehari-hari. Selama lebih dari 2 dekade, dari masa kuliah hingga menjadi seorang praktisi yang sukses, Jane terus belajar dan menerapkan ajaran-ajaran dari Epictetus dan Seneca. Ia menggunakan pengetahuan ini untuk membimbing kliennya menghadapi tekanan dan tantangan dalam kehidupan mereka. Jane memahami bahwa filosofi stoik bukan hanya sekadar teori, tetapi sebuah panduan praktis untuk mengatasi kesulitan. Dalam perjalanan spiritualnya, Jane menerapkan 8 prinsip stoik yang mampu membantu orang mengendalikan emosi mereka dan mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berlaku untuk profesional psikologi seperti Jane, tetapi juga untuk siapa saja yang mencari kedamaian dan ketangguhan dalam hidup. Mari ikuti perjalanan ini bersama kami, di mana kita akan menjelajahi prinsip-prinsip stoik ini secara mendalam. Bersama-sama, kita akan belajar bagaimana mengatasi rasa putus asa dan menemukan kekuatan di tengah tantangan. Kami mengajak Anda untuk tetap fokus sampai akhir, dan jika Anda merasa konten ini memberikan nilai tambah bagi Anda, jangan ragu untuk memberikan dukungan dengan memberikan suka dan berlangganan saluran ini. Dukungan dari Anda sangat berarti bagi kami. Ayo kita mulai, dan mari kita belajar bersama-sama. Prinsip yang pertama. Mengatasi kegagalan dan rintangan dalam hidup. Pernahkah Anda merenungkan betapa berharganya kegagalan dalam hidup kita? Setiap kali kita jatuh, setiap kali kita dihadapkan pada rintangan, sebenarnya itu adalah petunjuk untuk kita melangkah ke arah yang lebih baik. Dalam pandangan filsafat stoik, menghadapi rintangan bukanlah sekadar mengatasi masalah, tetapi juga proses pembentukan karakter dan ketabahan kita. Jadi, ketika kita merasa seperti berada di ujung jurang yang dalam, janganlah putus asa. Ingatlah, setiap kesulitan, setiap kejadian tak terduga, seberat apapun, sebenarnya adalah peluang bagi kita untuk berhenti sejenak, merenung, dan belajar dari pengalaman itu. Mari kita ambil contoh dari kehidupan seorang Michael Jordan. Jordan adalah salah satu pemain basket terbesar sepanjang masa, namun pernahkah Anda tahu bahwa ia juga pernah mengalami kegagalan? Saat di sekolah menengah, Jordan pernah gagal masuk ke dalam tim basket sekolahnya. Namun, kegagalan itu tidak membuatnya patah semangat. Jordan terus berlatih keras dan akhirnya berhasil masuk ke tim universitasnya. Tidak hanya itu, saat berkarir di NBA, Jordan juga mengalami kegagalan. Ia pernah melemparkan 26 kali dan gagal dalam menentukan hasil pertandingan. Namun, Jordan tidak menyerah. Setiap kali ia gagal, ia melihatnya sebagai langkah menuju keberhasilan. Jordan pernah berkata, "Saya gagal, saya jatuh, saya hancur. Tapi saya bangkit kembali." Pandangan ini tidak hanya mencerminkan optimisme, tetapi juga menunjukkan bagaimana ia belajar dari setiap kegagalan untuk mencapai tujuannya. Kisah Michael Jordan mengingatkan kita bahwa sikap kita dalam menghadapi kegagalan menentukan bagaimana kita menghadapi tantangan hidup. Dengan menerima dan belajar dari setiap kegagalan, kita bisa lebih dekat menuju kesuksesan. Jadi, mari kita terus berusaha, belajar dari setiap kesalahan, dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Prinsip yang kedua. Membangun karakter yang kuat.
Karakter, sesuatu yang tak terlihat namun begitu kuat dalam membentuk siapa kita dan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Karakter adalah perjalanan seumur hidup, sebuah proses tanpa akhir yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan dedikasi yang tak kenal lelah. Menurut para filsuf Stoik, karakter bukanlah sesuatu yang kita miliki secara langsung, ia adalah hasil dari nilai-nilai yang kita anut dan tindakan-tindakan yang kita lakukan setiap hari. Ada 4 nilai inti yang diyakini para Stoik dapat membantu kita membentuk karakter yang baik: keberanian, kemandirian, keadilan, dan kebijaksanaan. Pertama, keberanian bukan hanya tentang menghadapi ketakutan dan kesulitan di luar sana, tetapi juga tentang keberanian untuk menghadapi kebenaran yang mungkin tidak nyaman tentang diri kita sendiri. Kedua, kemandirian mengajarkan kita untuk mengendalikan keinginan kita dan tidak terjebak dalam godaan-godaan yang merugikan. Ketiga, keadilan mengajarkan kita untuk menghargai hak-hak dan perasaan orang lain, sementara kebijaksanaan membimbing kita dalam menggunakan akal sehat kita untuk membuat keputusan yang tepat. Contoh inspiratif dari sejarah adalah Mahatma Gandhi, seorang pemimpin spiritual dan politik yang terkenal dari India. Meskipun menghadapi tekanan dan tantangan yang luar biasa dalam perjuangannya untuk kemerdekaan India, Gandhi tetap setia pada prinsip-prinsipnya yang berlandaskan kebenaran, non-kekerasan, dan pelayanan kepada sesama. Dia adalah contoh nyata dari bagaimana karakter yang kuat dapat membawa perubahan positif yang besar dalam dunia. Karakter bukanlah sesuatu yang statis, ia terus berkembang seiring dengan pengalaman hidup kita dan keputusan-keputusan yang kita ambil. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi versi yang lebih baik dari diri kita sendiri. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai inti ini dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak hanya membantu diri kita sendiri menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi juga membawa manfaat bagi orang-orang di sekitar kita dan masyarakat secara keseluruhan. Jadi, mari bersama-sama menjadikan pembentukan karakter yang kuat sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Dengan melangkah maju dalam perjalanan ini dengan tekad dan keberanian, kita dapat membantu menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua. Prinsip yang ketiga, tindakan lebih berarti daripada kata-kata. Dalam hidup ini, seringkali kita mendengar pepatah yang mengatakan bahwa tindakan lebih berarti daripada kata-kata. Pepatah ini bukanlah sesuatu yang baru, namun tetap relevan hingga saat ini, terutama dalam konteks filsafat Stoik. Filsafat ini mengajarkan kita untuk tidak hanya berbicara tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip kita, tetapi juga untuk menjalani hidup sesuai dengan apa yang kita yakini. Sebagai contoh, mari kita renungkan tentang bagaimana kita berusaha untuk mencapai tujuan kita. Banyak dari kita mungkin memiliki niat yang baik, tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar bersedia untuk melakukan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut? Apakah kita telah menetapkan langkah-langkah konkret yang perlu diambil? Dan yang terpenting, apakah kita benar-benar bertindak sesuai dengan apa yang kita katakan? Seorang filsuf Stoik, Marcus Aurelius, merupakan contoh nyata dari seseorang yang hidup sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya. Meskipun memiliki kekuasaan besar sebagai seorang kaisar Romawi, Marcus tetap rendah hati dan selalu bertindak untuk kebaikan orang banyak. Tindakannya lah yang akhirnya menentukan warisannya dan menunjukkan betapa komitmen dia terhadap prinsip-prinsip yang diyakininya. Mari kita juga lihat pada kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, jika kita ingin hidup lebih sehat, apakah kita benar-benar melakukan langkah-langkah yang diperlukan, seperti berolahraga secara teratur dan makan makanan yang sehat? Ataukah kita hanya berbicara tentang keinginan kita tanpa melakukan tindakan konkret? Pesan yang ingin disampaikan di sini adalah bahwa tindakanlah yang akhirnya menentukan siapa kita. Bukan hanya kata-kata.
Oleh karena itu, mari kita jujur pada diri sendiri dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kita. Kita dapat memulainya dengan menanyakan pada diri sendiri, apakah tindakan kita saat ini sesuai dengan apa yang kita yakini dan harapkan? Jika tidak, maka inilah saatnya untuk berubah dan mulai bertindak sesuai dengan kata-kata kita. Karena, pada akhirnya, tindakanlah yang akan mengubah hidup kita dan mempengaruhi dunia di sekitar kita. Prinsip yang keempat. Menghakimi lebih sedikit dan memahami lebih banyak. Pernahkah kita berhenti sejenak untuk merenung, mengapa kita seringkali tergesa-gesa dalam menghakimi orang lain tanpa benar-benar mencoba memahami mereka? Prinsip Stoik yang menekankan pentingnya menghakimi lebih sedikit dan memahami lebih banyak dapat menjadi pedoman yang sangat berharga dalam kehidupan sehari-hari kita. Bayangkan situasi di tempat kerja. Salah satu rekan kerja kita, Maria, sering terlambat datang. Reaksi pertama yang mungkin muncul adalah menganggapnya kurang bertanggung jawab. Namun, jika kita menerapkan prinsip ini, kita akan mencoba untuk lebih memahami. Setelah berbicara secara pribadi dengan Maria, kita mengetahui bahwa sebenarnya dia sedang mengalami kesulitan besar di rumah karena harus merawat anggota keluarganya yang sakit. Informasi ini mengubah perspektif kita terhadap situasi tersebut. Alih-alih langsung menghakimi, kita dapat memilih untuk mendukung Maria dengan menawarkan solusi yang lebih fleksibel, seperti mengatur ulang jam kerja atau memberikan informasi tentang sumber daya dukungan kesehatan mental. Tindakan ini tidak hanya membantu meningkatkan kinerja Maria, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih berempati dan mendukung bagi semua karyawan. Prinsip ini juga mengajarkan kita untuk tidak hanya belajar memaafkan, tetapi juga untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang emosi kita sendiri dan orang lain. Ketika kita mulai mengurangi penilaian pribadi, kita menjadi lebih mampu mengendalikan emosi negatif kita dan melihat situasi dengan lebih objektif. Dengan demikian, kita dapat memilih bagaimana kita merespons situasi tersebut dengan lebih tenang dan bijaksana. Menerapkan prinsip ini bukan hanya akan mengurangi kesalahpahaman antar individu, tetapi juga akan memperkuat hubungan dan memupuk suasana kerja yang lebih harmonis dan penuh empati. Prinsip ini membuka pintu menuju kehidupan yang lebih bermakna, di mana kita tidak hanya menghadapi tantangan dengan kekuatan, tetapi juga dengan hati yang terbuka dan penuh pengertian. Mari kita terus menjelajahi prinsip-prinsip Stoik ini dalam kehidupan sehari-hari kita, dan menjadi individu yang lebih bijaksana, empatik, dan menyenangkan untuk ditemui. Prinsip yang kelima. Berusaha untuk menerima takdir kita dengan lapang dada. Ada momen dalam kehidupan kita di mana segalanya terasa berantakan. Rencana yang kita susun dengan teliti bisa berubah menjadi kegagalan. Saat itulah, kita cenderung merasa frustasi, kecewa, bahkan putus asa. Namun, dalam keadaan seperti itu, ada sebuah prinsip dari filsafat Stoik yang mungkin bisa membantu kita menerima takdir dengan lapang dada. Mari kita lihat contoh dari kehidupan seseorang yang inspiratif. Setelah menyelesaikan karyanya yang pertama, ia menghadapi 12 penolakan dari penerbit. Ia juga harus mengatasi perceraian yang menyakitkan dan melawan depresi yang mendalam. Namun, ia tidak menyerah pada keadaan. Alih-alih mengeluh, ia menerima situasinya sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Ia menemukan kekuatan dalam dirinya untuk mengubah rintangan-rintangan itu menjadi batu loncatan menuju kesuksesan yang gemilang. Kisah ini mengingatkan kita pada pentingnya menerima takdir kita. Bukan sekadar berusaha membuat yang terbaik dari setiap situasi, tetapi juga belajar untuk mencintai takdir kita. Kita tidak bisa mengubah kenyataan, tetapi dengan menerima dan mencintai takdir kita, kita bisa menghadapi segala sesuatu yang hidup berikan dengan lebih bijaksana. Menerima takdir juga membantu kita mencapai ketenangan batin dan ketahanan dalam menghadapi kesulitan.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filosof Stoik terkenal, menerima apa yang terjadi seolah-olah Anda telah menginginkannya. Mungkin terdengar sulit, terutama saat kita dihadapkan pada situasi yang tidak menyenangkan. Namun, dengan menerima takdir kita bisa membebaskan diri dari belenggu kekecewaan dan menemukan kedamaian dalam diri kita. Jadi, mari kita terus berusaha untuk menerima takdir kita dengan lapang dada. Dengan demikian, kita bisa mengubah setiap rintangan menjadi peluang untuk tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam setiap peristiwa, ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik untuk menjadi lebih kuat dan bijaksana. Prinsip yang keenam. Menemukan kemenangan tanpa fokus pada kemenangan. Dalam kehidupan, kita seringkali terjebak dalam persepsi bahwa kemenangan terbesar adalah saat kita mencapai tujuan-tujuan besar dalam hidup, seperti kesuksesan karir, kekayaan, atau popularitas. Namun, apakah kemenangan sejati benar-benar terletak pada pencapaian materi ini? Mari kita telah bersama konsep ini melalui lensa filsafat Stoik. Kita seringkali tergoda untuk menetapkan terlalu banyak tujuan sekaligus, tanpa memperhitungkan kapasitas dan keterbatasan yang kita miliki. Akibatnya, kita mungkin hanya mencapai sebagian kecil dari setiap tujuan tersebut, atau bahkan tidak mencapai satupun. Multitasking, meskipun terlihat efisien, sebenarnya dapat menghambat kita dalam mencapai kesuksesan yang sejati. Menurut filsafat Stoik, kesuksesan sejati tidak terletak pada pencapaian materi atau hal-hal yang bersifat eksternal. Lebih dari itu, kesuksesan sejati terletak pada integritas karakter dan keselarasan tindakan dengan nilai-nilai moral. Epictetus, seorang filsuf Stoik terkenal, pernah mengatakan bahwa yang penting bukanlah apa yang terjadi pada kita, melainkan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Sebagai contoh, bayangkan seorang seniman yang tidak hanya fokus pada karya akhir atau pujian dari penonton. Mereka sepenuhnya mengabdikan diri untuk menyempurnakan keterampilan mereka, tanpa terlalu memikirkan hasil akhir. Dengan fokus pada proses, mereka mengembangkan pola pikir yang penuh ketahanan dan ketenangan, menghadapi segala gejolak dalam perjalanan mereka. Filosofi Stoik juga mengajarkan kita untuk melepaskan ketergantungan pada hal-hal eksternal. Dengan cara ini, kita bisa menemukan kepuasan dan makna dalam kondisi apapun, baik dalam kesuksesan maupun kegagalan. Kita belajar untuk tidak terlalu terpaku pada pencapaian materi, melainkan lebih fokus pada pengembangan karakter dan integritas pribadi. Dengan demikian, menemukan kemenangan sejati bukanlah tentang mencapai kemenangan eksternal atau hal-hal yang bersifat materi, melainkan tentang bagaimana kita menghadapi setiap tantangan dan keadaan dalam hidup ini. Dengan fokus pada proses dan pengembangan karakter, kita tidak hanya meraih kemenangan, tapi juga menemukan kedamaian batin dalam perjalanan hidup ini. Prinsip yang ketujuh. Menggali kebahagiaan sejati. Mari kita merenungkan tentang kebahagiaan. Apakah sebenarnya arti kebahagiaan bagi kita? Apakah itu hanya kesenangan sementara yang kita kejar, ataukah ada sesuatu yang lebih dalam yang sebenarnya kita cari? Para Stoik mengajarkan bahwa mencari kebahagiaan sebagai tujuan utama seringkali membuat kita terperangkap dalam lingkaran ketidakpuasan. Mereka mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah hasil dari mengejar kesenangan atau pencapaian materi, tetapi berasal dari kehidupan yang bermakna dan pemenuhan diri. Ketika kita terus-menerus mencari kesenangan sementara atau pencapaian berikutnya, kita akan selalu merasa kurang dan terjebak dalam keinginan yang tidak pernah terpuaskan. Namun, dengan fokus pada kebajikan, kebijaksanaan, dan kedisiplinan diri, kita dapat menemukan kebahagiaan yang lebih dalam dan berkelanjutan. Sebagai contoh, bayangkan seseorang yang terus-menerus mengejar kekayaan atau pujian, berpikir bahwa itu akan membawa kebahagiaan. Mereka mungkin mengalami kegembiraan sesaat, tetapi pada akhirnya, mereka akan merasa kosong dan ingin lebih lagi.
Ini adalah perangkap dari keinginan yang tidak pernah terpuaskan. Di sisi lain, bayangkan seseorang yang berusaha untuk meningkatkan karakter mereka, membangun hubungan yang berarti, dan memberikan kontribusi pada kebahagiaan orang lain. Mereka akan menemukan kepuasan yang mendalam dan kebahagiaan yang berkelanjutan dari tindakan mereka yang baik. Jadi, mari kita refleksikan. Apakah kita terjebak dalam perburuan kesenangan sementara, ataukah kita sedang membangun fondasi kebahagiaan yang lebih kokoh melalui tindakan dan pemikiran yang baik? Dengan merenungkan hal ini, kita dapat mendekati kehidupan dengan sikap yang lebih bijaksana dan memperoleh kebahagiaan yang lebih berarti. Prinsip yang kedelapan. Makna hidup dan kematian dalam perspektif Stoik. Di antara hiruk-pikuk kehidupan yang penuh dengan tuntutan dan kegiatan, terkadang kita lupa akan hakikat keberhargaan waktu yang kita miliki. Mari kita berhenti sejenak untuk merenung, apakah kita telah menggunakan waktu dengan bijaksana atau justru telah menyia-nyiakannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh filsuf terkemuka, hidup bukanlah tentang seberapa lama kita hidup, melainkan bagaimana kita mengisinya. Sudahkah kita memanfaatkan setiap momen dengan baik? Ataukah kita malah terjebak dalam rutinitas yang membosankan dan tak berarti? Kematian, yang seringkali ditakuti dan dianggap sebagai tragedi, sebenarnya bisa menjadi pengingat yang kuat akan keberhargaan hidup. Ketika kita menyadari bahwa hidup ini singkat dan tidak abadi, kita akan lebih menghargai setiap detik yang kita miliki. Kematian mengajarkan kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu dengan hal-hal yang tak berarti, melainkan mengisi hidup dengan makna dan tujuan yang sejati. Begitu banyak contoh dari tokoh-tokoh berpengaruh dalam sejarah yang meninggalkan warisan luar biasa karena mereka memahami nilai waktu. Mereka tidak terjebak dalam kesibukan tanpa arah, melainkan mengisi hidup mereka dengan kebaikan, dedikasi, dan kesempatan untuk berkarya. Jangan biarkan kehidupan kita dihabiskan dalam kesibukan yang tak berarti. Mari kita manfaatkan setiap detik yang kita miliki untuk berkarya, meraih impian, dan meninggalkan jejak yang berarti bagi dunia ini. Bagaimana denganmu? Sudahkah kamu merenungkan nilai waktu yang telah diberikan kepada kita? Apakah kamu sudah menggunakan waktu dengan baik? Mari kita berbagi cerita dan pengalaman untuk saling menginspirasi dan memotivasi agar hidup kita menjadi lebih bermakna dan bernilai. Sebelum kita berpisah, saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini, dan buat teman-teman yang sudah like, komen, subscribe, dan share video ini aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa dalam petualangan berikutnya. Tetaplah meraih kekayaan yang sejati dalam setiap langkah hidup Anda.